Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Dendam amat sih kok sama Kadrun. Emang Kadrun siapa kok? Siapa Kadrun kok? Dendam amat sama Kadrun. Emang Kadrun apa sih? Kadrun. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Mulai orang yang paling alimnya, bukan dari orang kafir, ya orang Islamnya ikut. Sampai gembel-gembel pemabuk, tukang minum tuanya ikut. Menghancurkan citra orang beribadah. Coba lihat itu. Ini medsos-medsos ini, asal ceramah ustadz-ustadz kita, apa dibilangnya? Kadrun. Kadrun. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai, nggak sanggup menurut saya bilangnya. Nanti sebetulnya saya pandai menghina. Kalau saya menghina bisa cikrak rambutnya, tahu? Nggak boleh sama Allah menghina. Kita nggak pernah menghina pendeta-pendeta mereka, betul? Mereka kok suka sekali. Gini, dibilang astagfirullah, luar biasa lah pokoknya. Kita ini kadal gurun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di gurun. Dia lupa Nabi Isa juga lahir di gurun, Nabi Musa juga lahir di gurun. Dia lupa itu. Pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Sengaja itu. Datang satu dokter dari UI. Orang Islam itu terbelakang, bodoh-bodoh, kumuh, tukang bikin rusuh. Pokoknya primitif lah orang Islam itu. Padahal dia Islam, KTP-nya Islam, berarti kan dia menghina dirinya sendiri. Jadi ini sistematis. Jangan bilang kebetulan, sehingga kita minder. Mobil bukan kita punya, motor pun bukan kita yang buat, semua bukan. Jadi kalau gitu orang Islam yang bodoh, cuma naik onta. Sebetulnya bukan mau menghina kita. Pulang kau ke Mekah, maksudnya pulang kau ke Arab, kampung nabimu. Nabimu naik onta, kau naik onta lah. Begitu. Paham? Padahal Nabi naik onta karena memang zaman itu kendaraan paling hebat onta. Dan paling bermartabat naik onta. Karena onta itu harganya 70 juta sekarang. Itu onta biasa. Kalau Nabi naik onta merah. Mercedes itu kalau sekarang tuh Mercy. Onta merah itu 2,5 miliar harganya, tahu kalau sekarang. Nabi naik itu. Lebih parah Nabi Isa naik keledai kecil, kayak kambing etawa itu. Baca sejarahnya Nabi Isa naik keledai. Masih hebat Nabi Muhammad naik onta. Kenapa Nabi Muhammad naik onta? Karena onta itu bisa 7 hari jalan nggak minum. 7 hari dia jalan nggak minum, hidup. Sebab dia bisa menyimpan air di tubuhnya. Kalau dia haus, dikeluarkannya, diminumnya. Kalau kuda dipacu 60 mil dipacu nggak berhenti, pecah jantungnya, mati dia. Kalau onta tidak. Maka Nabi naik onta. Tapi apakah Nabi cuma naik onta? Enggak. Nabi naik buruk. Naik apa? Buruk. Kecepatan buruk barkun, al-barku itu artinya kilat. Sekali loncat kata Nabi hilang dari pandangan mata. Yang bilang Nabi sekali loncat hilang dari pandangan mata. Kecepatan cahaya itu sekarang bisa diukur 300.000 km per detik. Coba ucapkan semua, 300.000 km per detik. Biar jangan lupa, itu kecepatan buruk. Ada yang lebih canggih dari itu? Nggak ada. Manusia sekarang baru bisa membuat pesawat siluman, pesawat tempur Amerika, kecepatan 800 meter per detik. Sebut 800
meter per detik. Apalah artinya itu dibandingkan dengan kecepatan buruk 300.000 kilometer per detik? Apa artinya? Tapi udah bangga. Itu kita disuruh minder, dia mau bangga dengan 800 meter per detik itu. Manusia baru bisa membuat pesawat kecepatan buruk, kecepatan cahaya itu baru sudah bisa sih, tapi baru dalam film. Namanya Star Trek. Pesawatnya namanya Enterprise. Kalau digasnya itu, digas sama pilotnya, merah buntutnya. Begitu dia tekan tombol giginya itu maju, hilang dari pandangan mata. Bisa, tapi di film. Kalau Nabi sekali naik buruk, dicongklangnya sekali, hilang dari pandangan mata. Kenyataan. Main-main. Wah, itu kan Nabi, umatnya kan enggak. Oh, umat Nabi hebat-hebat. Semua umat Nabi hebat-hebat. Nabi apapun. Kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja. Tentaranya angin. Dia bisa kirim, kalau perang kirim angin aja. Hancur negara orang. Nggak usah kirim orang, nggak usah kirim jin, angin aja hancur. Tentaranya angin, jin, manusia, jin kafir, jin Islam, manusia, kafir Islam, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Binatang-binatang, semut, beliau ngerti bahasa binatang dan punya kemampuan mendengar yang tidak normal, kan itu namanya mukjizat kan. Nabi Sulaiman jalan dengan tentaranya, semut-semut di dalam lubang, lagi jalan-jalan di luar lubang, menjerit ratunya, ratu semut. Qalat namlah, berkata ratu semut, masuklah kamu semua ke dalam lubang-lubang kamu. Nanti lewat sebentar lagi Raja Sulaiman dengan para tentaranya, dia nggak lihat kamu keinjek, mati kamu. Masuk semua dalam lubang-lubang kamu. Senyum Nabi Sulaiman. Inilah anugerah dari Tuhan, kita. Pertama, Nabi Sulaiman bisa dengar suara semut. Ada yang bisa dengar suara semut? Kalaupun bisa dengar suara semut, nggak ngerti artinya, betul. Nabi Sulaiman 2, udahlah dia bisa dengar suara semut, berapa desibel tuh di bawah, manusia nggak bisa dengar itu, terlalu rendah desibelnya. Tapi Nabi Sulaiman bisa dengar dan ngerti bahasa semut. Dan dari situ kita ambil satu hikmah lagi. Pertama, Nabi Sulaiman bisa ngerti bahasa semut. Kedua, dia bisa dengar walaupun sangat rendah desibelnya, Nabi Sulaiman bisa dengar. Yang ketiga, bahwa kerajaan yang dipimpin perempuan itu kerajaan semut. Jadi kalau Indonesia tahun 2024 nanti milih perempuan, kalian kerajaan semut. Satu hari Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis karena diberitahu oleh burung hudhud, Balqis ini sakti, raja perempuan, kerajaannya pun kaya, tapi dia tidak menyembah Allah, menyembah matahari. Nabi Sulaiman kirim, Bismillahirrahmanirrahim, surat. Balqis bilang, bagaimana ya kita perang lawan Sulaiman? Kata raja menteri-menterinya, jenderal-jenderal, waduh jangan, mati kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, satu kerajaan pun yang menang lawan Sulaiman alaihissalam. Dia itu tentaranya, wah segala macam angin aja dikirim, mati kita semua. Terus gimana? Kalau begitu kita antar duit aja. Kita kirim emas, kita kirim upeti, supaya dia senang. Oh, dia kaya. Nabi Sulaiman tuh pernah dapat kiriman emas dari Sumatera, dari negeri Melayu, itu 400 peti. Dari Gunung Opir, negeri Nusantara ini. 400 peti emasnya, itu baru dari Sumatera. Jangan, kita nggak bisa menang. Terus bagaimana, kata Ratu Balqis? Udah gini aja lah, kita datangi aja istananya. Maka berangkatlah Balqis dengan jenderal-jenderalnya dan menteri-menterinya yang penting-penting berangkat. 1 bulan perjalanan naik kuda dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman sudah tahu, begitu bergerak sudah tahu. Nah, Nabi Sulaiman mau bikin kejutan. Kalau perang mesti ada yang mati. Bagaimana kalau kita buat kejutan supaya Ratu Balqis datang, dia menyerah, takut sama kita, gentar, dia nyerah.
dia masuk Islam. Bagaimana caranya? Maka Nabi Sulaiman ceritakan kepada menteri-menterinya. Ya ayyuhal malak, wahai jenderal dan menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelahku ini